number. I said I need that gold. Now you're just somebody that I used to know. Now you're just somebody that I used to know. Now you're just somebody that I used to know. Welcome to the Base Face Network. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Baik, pertama-tama izinkan saya di sini untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Aisyah Aprilia dengan NIM 230104010002, jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Dan di sebelah saya ada Ibu Rizkiatul Hasanah Esos dan Emsos, yaitu selaku dosen pengampu sejarah dakwah. Baik, pada kesempatan kali ini kami mendapat tugas dari dosen kami untuk menjelaskan sejarah dakwah dengan menggunakan mind mapping. Beberapa macam, yaitu yang pertama, dakwah Islam pada masa Daulah Abbasiyah. Yang kedua, yaitu dakwah Islam di Afrika, di Eropa, di Amerika. Yang ketiga, ada dakwah Islam di Australia, di Asia Tenggara. Dan yang terakhir, yaitu dakwah Islam di Indonesia. Memasuki pada yang pertama, yaitu dakwah Islam pada masa Daulah Abbasiyah. Sejarah Daulah Abbasiyah. Pendiri dinasti Abbasiyah adalah Abdullah As-Saffah bin Ali bin Abdullah bin Abbas, atau lebih dikenal dengan Abdul Abbas bin Saffah. Dinasti ini berdiri antara tahun 132 sampai 656 Hijriah atau 750 sampai 1258 Masehi. Bani Abbasiyah beranggapan bahwa mereka yang lebih berhak atas kekhalifahan Islam, bukan Bani Umayyah, sebab mereka memiliki nasab keturunan lebih dekat dari Nabi Muhammad SAW dan Bani Hashim. Selanjutnya, yaitu dakwah melalui pengembangan ilmu pada masa Daulah Abbasiyah. Salah satu cara dakwah yang dilakukan pada masa itu adalah melalui pendirian pusat-pusat pembelajaran seperti Bait al-Hikmah di Baghdad. Pusat-pusat ini menjadi tempat berkumpulnya para ulama, cendekiawan, dan ilmuwan muslim untuk mempelajari dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Mereka tidak hanya mempelajari ilmu-ilmu Islam, tetapi juga meneliti ilmu-ilmu dari budaya-budaya sebelumnya yang mereka warisi. Memasuki kepada kesimpulan, dakwah pada masa Daulah Abbasiyah merupakan fenomena yang kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Dakwah Islam pada masa Daulah Abbasiyah tidak hanya menjadi upaya untuk menyebarluaskan ajaran Islam, tetapi juga menjadi pusat peradaban yang mempengaruhi perkembangan ilmu pengetahuan, budaya, dan sosial di dunia Islam. Selanjutnya memasuki materi yang kedua, yaitu dakwah Islam di Afrika, di Eropa, dan di Amerika. Selanjutnya, dakwah Islam di Afrika, di Eropa, dan di Amerika. Sejarah dakwah di Afrika. Pada masa Nabi Muhammad SAW,
Pertama kali ada kontak Islam di Afrika, yaitu setelah beberapa sahabatnya hijrah ke Habsyi, dan di sana mereka dapat perlakuan baik dari masyarakat maupun dari penguasa, yaitu Raja Najasyi atau Negus. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, Panglima Amr bin As menguasai Mesir 639 sampai 644, dan setelah itu mengalahkan tentara Bizantum. Seterusnya, semasa Khalifah Utsman bin Affan, khalifah ketiga dari Al-Khulafaur Rasyidin, mengirim Abdullah ibn Sa'ad ibn Abi Surah yang berhasil melawan atau menahan tekanan-tekanan dari Bizantum dan terus maju sampai Barkah dan Tripoli yang jatuh. Selanjutnya, kelebihan dakwah di Afrika. Dalam bidang politik, di Afrika banyak juga tokoh muslim yang menduduki jabatan tertinggi di negaranya. Sebut saja seperti Muammar Gaddafi, yakni beliau sebagai pemimpin muslim kontemporer. Libya banyak berubah setelah Muammar Gaddafi menguasai politik Libya. Dalam bidang ekonomi, Afrika Selatan adalah sebuah negara maju dengan penduduk yang berpendapatan sederhana. Negara ini kaya dengan bahan-bahan tambang, terutama yang bernilai tinggi seperti emas, platinum, dan berlian. Ia juga mempunyai sistem keuangan, perundangan, telekomunikasi, energi, infrastruktur yang maju dan modern. Setiap kelebihan yaitu mempunyai kekurangan. Kekurangan dakwah di Afrika. Mengenai Muslim Afrika, harus dikatakan bahwa pengetahuan dan keyakinan mereka berada dalam tingkat yang sangat rendah. Bahkan, mereka juga tidak mampu membuktikan wujud Tuhan secara ilmiah. Yang dipikirkan oleh para ulama mereka adalah bagaimana memenuhi kebutuhan hidup pribadi. Mereka sangat lemah dalam masalah pemahaman Al-Quran dan hukum-hukum Islam. Tingkat perekonomian di berbagai negara Afrika memiliki perbedaan. Memasuki yaitu kesimpulan. Dakwah Islam di Afrika adalah bahwa Islam telah mengalami perkembangan yang signifikan benua tersebut. Afrika menjadi pintu gerbang masuk Islam ke daratan Eropa dan menjadi benteng pertahanan bagi agama. Selanjutnya kita akan membahas dakwah Islam di Eropa. Dakwah Islam di Eropa. Sejarah dakwah Islam di Eropa dimulai sejak kedatangan bangsa Arab di Spanyol pada abad ke-8 Masehi. Dakwah ini berkembang pesat di Spanyol Muslim atau Andalus dengan mendirikan berbagai institusi pendidikan dan keagamaan. Selama periode ini terjadi pertukaran budaya dan ilmiah antara dunia Islam dan Eropa Kristen yang memberikan kontribusi besar bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan di Eropa. Selanjutnya, menghadapi tantangan-tantangan tersebut, dakwah Islam di Eropa terus beradaptasi dan mengembangkan strategi-strategi baru untuk tetap relevan dan efektif dalam menyampaikan pesan-pesan agama Islam. Melalui kerja keras dan ketekunan para dai serta dukungan masyarakat muslim dan non-muslim, dakwah Islam di Eropa diharapkan dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat Eropa yang multikultural dan multireligius. Memasuki kepada kesimpulan, berbagai upaya yang dilakukan oleh para dai dan organisasi Islam, dakwah Islam terus berkembang dan memberikan dampak positif bagi masyarakat Eropa. Berbagai kegiatan dakwah seperti seminar, kursus, penerbitan buku, dan media sosial telah menjadi sarana efektif untuk menyebarkan pesan-pesan Islam dalam membangun pemahaman yang lebih baik tentang agama ini di kalangan masyarakat Eropa. Selanjutnya yaitu dakwah Islam di Amerika. Memasuki yaitu dakwah di benua Amerika.
Awal mula kedatangan Islam di Amerika. Meski demikian, beredar selentingan bahwa Columbus dengan sukses mendarat di benua Amerika atas jasa mu'allim dan petunjuk arah kebangsaan Maroko yang dibeli jasanya. Seorang ahli geografi Muslim menceritakan bahwa jauh sebelum Columbus menemukan benua Amerika, 8 orang ahli pelayaran Muslim telah menemukan serangkaian perjalanan dari Lisabon atau ibu kota Portugal guna menemukan beberapa daerah yang ada di sekitar Atlantik. Selanjutnya adalah pandangan masyarakat Amerika terhadap Islam seiring perkembangan dakwah. Pandangan masyarakat Amerika terhadap Islam dan orang Muslim telah mengalami perubahan seiring dengan perkembangan dakwah. Sebelum serangan 11 September 2001, citra Islam dan orang Muslim di Amerika Serikat umumnya positif dan toleran. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesadaran dan pengembangan Islam di Amerika juga dipengaruhi oleh migrasi Muslim dari berbagai negara, termasuk Timur Tengah, Afrika, dan Asia. Mereka membawa budaya dan tradisi Islam yang berbeda-beda, namun juga membantu dalam memperluas pengaruh Islam di Amerika. Selanjutnya kita akan membahas materi kita yang ketiga, yaitu dakwah Islam di Australia dan di Asia Tenggara. Yang pertama kita akan membahas yang dakwah Islam di Australia. Sejarah dakwah Islam di Australia. Islam masuk ke Australia ketika kota Adelaide menjadi pangkalan bagi usaha perintis dan penjelajahan kawasan tengah Australia pada tahun 1850 sampai dengan 1970. Pada tahun 1870, didirikan sebuah masjid kecil yang cukup indah dengan 4 menara di masing-masing sudutnya. Masjid itu didirikan di sebuah lapangan di sekitar pemukiman orang-orang Afghanistan untuk memelihara unta yang mengangkut barang-barang. Sambil memelihara unta, mereka mendakwahi lingkungan sekitar. Akan tetapi, karena mereka tidak ahli dalam berdakwah, upaya penyebaran Islam itu hanya terencana dilakukan secara sambil lalu dan tidak terencana dengan baik. Dampak dakwah Islam terhadap komunitas Muslim dan masyarakat umum di Australia. Dakwah Islam berperan penting dalam membentuk dan mempererat komunitas Muslim. Masjid dan pusat-pusat Islam sering menjadi tempat berkumpul, berbagi informasi, dan mendukung satu sama lain. Peningkatan pemahaman agama melalui dakwah, umat Muslim mendapatkan pengetahuan lebih mendalam tentang ajaran Islam yang membantu mereka dalam menjalani kehidupan sehari-hari sesuai dengan nilai-nilai keagamaan. Memasuki yaitu kesimpulan, dakwah Islam memiliki dampak yang signifikan terhadap komunitas Muslim dan masyarakat umum di Australia dalam beberapa aspek seperti penguatan identitas Muslim, pembentukan komunitas, peningkatan pemahaman agama, dan beberapa aspek lainnya. Secara keseluruhan, dakwah Islam di Australia memainkan peran penting dalam memperkuat identitas dan solidaritas komunitas Muslim, sekaligus berkontribusi positif pada masyarakat umum melalui promosi nilai-nilai toleransi, pemahaman antaragama, dan keterlibatan dalam kegiatan. Selanjutnya kita akan membahas dakwah Islam di Asia Tenggara. Sejarah dakwah Islam di Asia Tenggara. Islam memberikan kontribusi besar dalam membentuk struktur politik, sosial, dan budaya di Asia Tenggara. Proses Islamisasi tidak hanya mengubah keyakinan agama penduduknya, tetapi juga menciptakan identitas baru yang terus bertahan hingga sekarang. Dari masa klasik hingga modern, mencerminkan adaptasi terhadap perkembangan sosial, budaya, teknologi, dan komunikasi. Memasuki kepada kesimpulan,
Islamisasi lebih lanjut diperkuat oleh konversi para penguasa lokal yang kemudian mempengaruhi rakyat mereka. Kesultanan-kesultanan seperti Kesultanan Melaka dan Kesultanan Aceh memainkan peran penting dalam penyebaran Islam di kawasan ini. Metode dakwah yang digunakan mencakup asimilasi budaya lokal dengan ajaran Islam, pendidikan agama, dan pembinaan masjid serta madrasah. Memasuki pada pembahasan kita yang terakhir, yaitu adalah dakwah Islam di Indonesia. Dakwah Islam di Indonesia. Islam dibawa ke Nusantara atau pertama kali pada abad ke-7 pada tahun 31 Hijriah atau 651 Masehi. Ketika itu, Khalifah Utsman bin Affan mengirimkan utusan ke Tiongkok untuk memperkenalkan daulah Islam yang baru saja berdiri. Kurun waktu itu dijawab pada tahun 451 Hijriah sampai dengan 492 Hijriah. Diketemukan banyak makam muslim antara lain Sayyidah Fatimah binti Maimun bin Hibadatullah. Selanjutnya yaitu adalah penyebaran terorganisir Islam juga terbukti dengan adanya wali sanga atau 9 orang suci yang diakui mempunyai andil besar dalam islamisasi Nusantara. Media dakwah untuk penyebaran Islam orang suci yang diakui mempunyai andil besar dalam islamisasi Nusantara. Media dakwah untuk penyebaran Islam di Indonesia tentu sangatlah banyak, akan tetapi saya hanya menyebutkan 2 saja. Yang pertama, perdagangan. Pada awalnya penyebaran Islam melalui perdagangan. Yang kedua, melalui perkawinan. Pedagang muslim yang status sosialnya lebih baik daripada kebanyakannya pribumi. Dengan ini berakhirlah pembahasan kita pada kali ini. Salah khilafnya mohon dimaafkan. Saya Aisyah Aprilia izin pamit. Assalamualaikum kali ini. Salah khilafnya mohon dimaafkan. Saya Aisyah Aprilia izin pamit. Assalamualaikum kali ini. Salah khilafnya mohon dimaafkan. Saya Aisyah Aprilia izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya wassalamualaikum bro. I used to think that I